Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sevia Muhdari Prastenisi dari Teknologi Pangan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Pada kali ini, saya akan menjelaskan sesuatu nih, so keep on watching. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai analisis kadar abu dan mineral dengan metode literasi EDTA. Pertama-tama, teman-teman harus tahu dulu nih pengertian dari abu dan mineral. Abu dan mineral merupakan bahan organik yang banyak terkandung dalam suatu bahan pangan. Nah, contohnya itu ada fosfor, besi, kalsium, magnesium, natrium, dan sebagainya. Mineral umum nih dijumpai dalam bahan pangan yang dikonsumsi sehari-hari. Mungkin dari teman-teman sendiri tidak asing dengan bahan makanan tersebut dan kemungkinan besar pernah mengkonsumsinya. Ini ada beberapa contoh makanannya nih. Yang pertama itu ada buah-buahan. Buah-buahan sendiri memiliki kadar abu sekitar 0,2 sampai 0,8%. Yang kedua, ada sayur-sayuran, di mana sayur-sayuran sendiri memiliki kadar abu sebesar 1%. Yang kedua, itu ada susu. Nah, susu ini memiliki kadar abu sebesar 0,5 sampai 1%. Dan yang terakhir itu ada gula. Nah, gula itu sendiri memiliki kadar abu sebesar 0,5%. Adapun pengertian dari analisis abu, yaitu suatu analisis untuk menentukan kandungan mineral yang terkandung di dalam suatu bahan pangan. Tetapi tidak diketahui nih spesifik jenis mineral tersebut. Nah, untuk analisis kadar mineral adalah suatu analisis untuk menentukan kandungan mineral dari suatu bahan pangan dengan spesifik dan diketahui jenis mineral tersebut. Jadi, perbedaan antara analisis kadar abu dan analisis kadar mineral itu terletak pada spesifikasi jenis dari mineralnya. Jadi, untuk kadar abu sendiri itu hanya pure kadar abu saja. Bisa saja dalam kadar abu tersebut terdapat banyak mineral. Nah, untuk analisis kadar mineral sendiri itu lebih spesifik, jadi menjurus misalnya mengidentifikasi kadar mineral kalsium dalam suatu produk makanan, seperti itu. Mungkin teman-teman bertanya-tanya nih, kenapa sih perlu dilakukannya analisis kadar abu dan mineral pada suatu bahan pangan? Jadi jawaban itu karena dengan analisis kadar abu dan mineral dapat mengetahui kualitas gizi dan indikator mutu dari suatu bahan pangan tersebut. Dalam penerapannya, analisis kadar abu dan mineral terdapat berbagai macam metode. Di antaranya, yang pertama itu ada pengabuan kering. Pengabuan kering ini memiliki prinsip abu dengan sampel ditetapkan dengan menimbang residu hasil pembakaran komponen bahan organik pada suhu yang sangat tinggi, yaitu 500 sampai 600 derajat Celcius. Dan yang kedua, pengabuan basah.
Pengabuan basa sendiri memiliki prinsip mengoksidasi komponen organik sampel menggunakan oksidator kimiawi seperti asam kuat. Yang ketiga, gravimetri. Gravimetri ini sendiri memiliki prinsip mengendapkan mineral yang diinginkan secara selektif. Dan yang keempat itu ada kalorimetri. Kalorimetri ini memiliki prinsip reaksi pembentukan warna yang dapat menyerap atau meneruskan sinar pada panjang gelombang tertentu. Nah, untuk yang terakhir itu ada titrasi. Titrasi sendiri akan dijelaskan lebih lanjut nih teman-teman. Titrasi EDTA merupakan metode yang terjadi pembentukan ion-ion kompleks serta menentukan kadar garam-garam logam dengan larutan etilen diamine tetraacetic acid atau yang biasa disingkat EDTA. Nah, EDTA sendiri merupakan suatu asam amino karboksilat yang merupakan asam Lewis di mana larutan EDTA dapat menyediakan 6 pasang elektron, yaitu 2 pasang dari gugus amino dan 4 pasang dari gugus karboksilat. Adapun prinsip dari titrasi EDTA sendiri yaitu larutan yang mengandung ion Cu2+ akan membentuk kompleks dengan EDTA sehingga dapat diketahui kadarnya. Nah, kita masuk nih ke prosedur dari titrasi EDTA itu sendiri. Pertama-tama tuh kita menyiapkan sampel yang ingin dianalisis, di mana sampel tersebut itu harus dimasukkan ke dalam labu ukur dengan bantuan corong, kemudian ditambahkan aquades sampai tanda batas. Selanjutnya, sampel dan aquades tadi harus dihomogenkan, sebab sampel itu harus larut dengan aquades. Nah, yang selanjutnya, pipet 10 ml sampel dan dimasukkan ke dalam Erlenmeyer. Jadi pemipetan ini dilakukan dengan teliti dan hati-hati ya, teman-teman. Yang selanjutnya ditambahkan larutan buffer atau amino sebanyak 5 ml sampai larutan memiliki pH 10. Nah, di sini juga perlu ketelitian dan akurasi yang tinggi nih, karena pH-nya itu sendiri harus di angka 10. Selanjutnya, ditambahkan indikator EBT sebanyak 5 tetes dan dihomogenkan. Prosedur yang selanjutnya yaitu larutan Na2-EDTA dimasukkan ke dalam buret. Yang selanjutnya, larutan sampel dititrasi dengan larutan Na2-EDTA. Jadi, bisa dilihat di gambar klem dan statif di samping. Nah, larutan Na2-EDTA itu dimasukkan ke yang atas dan
sampel itu terdapat di bawah, yaitu di dalam tabung Erlenmeyer. Nah, titrasi terus dilakukan sampai warna sampel itu jadi ungu kebiruan yang awalnya berwarna merah. Nah, setiap metode pasti punya keunggulan dan kelemahannya masing-masing. Baik tadi gravimetri, kalorimetri, titrasi, itu juga mempunyai keunggulan dan kelemahannya masing-masing. Nah, untuk keunggulan dari titrasi EDTA ini, yang pertama itu EDTA bersifat stabil. Yang kedua itu mudah larut dan mudah larut dalam air. Dan yang ketiga itu menunjukkan komposisi mineral tertentu. Seperti yang sudah dijelaskan di slide sebelumnya, titrasi ini itu untuk mengidentifikasi mineral dalam bahan pangan. Jadi lebih spesifik nih. Dan yang keempat itu dapat diperoleh dalam keadaan murni. Selanjutnya, kelemahan dari titrasi EDTA itu yang pertama, dalam penentuan kadar mineral tertentu akan terjadi masalah jika pada sampel terdapat jenis mineral lain. Jadi, pada sampel itu kemungkinan besar memiliki banyak sekali mineral yang terkandung di dalamnya. Jadi, akan terjadi sedikit masalah jika menggunakan titrasi EDTA ini. Dan yang kedua itu, larutan Na2 EDTA sangat mudah bereaksi dengan lingkungan. Nah, karena mudah bereaksi dengan lingkungan, sebaiknya kita melakukan titrasi itu dengan sangat hati-hati dan menggunakan ketelitian yang tinggi. Keunggulan dan kelemahan ini dapat dijadikan acuan untuk teman-teman menganalisa kadar abu dan mineral dari suatu produk makanan. Jadi, untuk teman-teman misalnya mau melakukan sebuah penelitian, bisa dipertimbangkan nih antara keunggulan dan kelemahan dari beberapa metode untuk mengidentifikasi kadar abu dan mineral. Misalnya nih, teman-teman mau mengidentifikasi mineral apa saja sih yang terkandung dalam bahan pangan tersebut, atau cuma jumlah total dari kadar mineral di dalam sampel tersebut. Nah, kalau misalnya kasus tersebut, berarti diidentifikasinya menggunakan analis kadar abu saja. Jika teman-teman ingin mengetahui nih, dari total keseluruhan ada apa saja sih yang terkandung, mineral-mineral yang terkandung dalam sampel tersebut dan kadarnya. Berarti teman-teman harus menggunakan analisis kadar mineral. Jadi, mungkin itu sih yang bisa jadi pertimbangan untuk melakukan penelitian dan menerapkan metode tertentu. Nah, cukup sekian penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya.
teman-teman sudah menyimakkan penjelasan titrasi EDTH tadi. Semoga penjelasannya mudah dimengerti dan dapat bermanfaat untuk kita semua. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.